Dulu waktu ibu sakit yang pertama tuh, itu kan di scan ada luka di otaknya tuh ya. Iya. Nah terus? Sekarang udah bersih. Udah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hartanto, sarjana hukum. Kebetulan saya bertugas di kantor pengacara yang kebetulan milik saya sendiri, di Hartanto and Partner, yang saat ini berada di Jakarta. Alasan belajar hipnotis ini apa, Pak? Iya, ini satu ketertarikan saya untuk belajar hipnotis. Kebetulan ingin tahu bagaimana bisa mengendalikan otak orang lain sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin tahu dan ingin mengerti dengan jelas bagaimana sistemnya, bagaimana cara kerjanya. Alhamdulillah saya ketemu dengan Bung Roni, bisa saya kuasain. Sebelum Bapak belajar di saya, mengundang saya di kantor Bapak, ini kan Bapak sudah banyak tuh Pak menghipnotis orang, bahkan menerapi orang. Kenapa sudah bisa kok malah belajar gitu loh? Pak kan udah bisa nih Pak, kenapa belajar Pak lagi Pak? Saya ingin tahu akhirnya di mana hipnotis. Seperti apa hipnotis? Karena itu otodidak. Saya nggak punya guru. Ketika nggak punya guru, blank semua. Ketemu Bung Roni, alhamdulillah saya punya guru, saya punya arahan. Terima kasih Mas Roni. Nah, di Bapak kan lihatnya di media sosial, terutama di YouTube ya Pak ya. Terus di YouTube itu kan banyak tokoh-tokoh hipnotis Pak. Banyak sekali, nggak cuma Roni De La Serna. Apa alasan Bapak itu, oh aku harus ngambil Mas Roni nih, kenapa nggak yang lain Pak? Ya pastinya masih banyak pilihan ya. Di YouTube tuh banyak pilihannya. 1 sampai 100, bahkan 1 sampai 1000. Tapi saya melihat yang simpel, tidak terlalu ekstrim, dan baguslah intinya. Ekstrimnya maksudnya kayak gimana Pak? Ada yang kasar, ada yang neko-neko lah caranya. Tapi ini sangat rileks sekali, membuat orang juga yang kita hipnotis nyaman, bahkan aman pastinya. Pengalaman nih Pak, kan kemarin sudah pernah mengirim video ke saya ya, walaupun belum belajar resmi di saya, cuman Bapak itu sudah menyembuhkan banyak orang. Apa sih Pak pengalaman yang seru, yang klien yang pernah Bapak obati itu apa Pak? Wah, kalau bicara pengalamannya banyak ya. Ada yang mau dihipnotis tapi nggak bisa-bisa. Itu salah satu yang membuat saya juga sedikit agak khawatir. Kita ajak ke alam-alamnya itu nggak bisa. Dia nggak mau. Terus kedua, ketika ada dia bisa, besoknya lupa. Dia kembali lagi, tangannya ngapal lagi. Nah ini, jadi saya pengen tahu, pengen jelas bagaimana ketika sudah kita obati, tangannya hari ini bisa, untuk besok balik lagi. Atau seperti orang kecanduan merokok, hari ini 2 hari bisa berhenti, berikutnya merokok lagi. Itu dia penyebabnya. Oke, nah untuk kasus-kasus yang anomali Pak, Bapak pernah menyembuhkan orang yang stroke 4 tahun sampai akhirnya sembuh dan rela nggak dibayar, itu salah satunya. Dan yang salah keduanya itu Bapak pernah nerapi orang yang sudah di CT scan ada luka di otak, bisa sembuh dengan hipnoterapi. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Awalnya saya sendiri juga dibilang percaya, memangnya kan nyata. Tidak percaya, kok bisa? Akhirnya saya banyak bertanya. Yang dibilang adanya luka di otak, terus dia bisa sembuh dalam waktu singkat. Saya tanya sama orang yang mengerti, bilang bahwa otak itu memang dokternya tubuh. Itu saya coba baru masukkan, tapi saya belum bisa buktikan apa-apa. Sejauh ini saya coba dengan sugesti, orang pada sembuh. Intinya orang sakit ke dokter sudah sembuh, tapi dia masih efeknya. Contoh stroke, darah tingginya udah berobat, darahnya turun, tangannya masih bengkok. Ini hanya bawaan sugesti dia bahwa dia masih sakit, padahal sudah tidak. Itu aja intinya. Artinya sebetulnya sebelum Bapak belajar ke saya pun ya malah sudah mempraktekkan ilmu hipnotis dan hipnoterapi Pak ya, sebelum belajar di saya itu? Iya, mempraktekkan iya, tapi tanpa arah. Bisa naik motor, nggak bisa ngerem, udah itu aja. Keren banget Pak Atok ya, dia kepercayaan dirinya tinggi banget. Tuh, bohong ini. Tuh, langsung. Alhamdulillah, biasanya saya pegang takut. No, kasih tahu no, biasanya pegang kasih tahu. Ya biasanya saya pegang pelan-pelan lagi, itu juga tangan di kaki ini sebelah doang yang naik. Sekarang dua-duanya naik. Enggak, ya joget dong. Dan alanya orang itu sembuh Pak. Iya kan? Mungkin kembali pada kepercayaan ya. Awalnya saya bilang, ketika kamu percaya sama saya, apakah kamu yakin agama yang kamu pilih yang paling baik? Ambil itu caranya. Itu aja. Kalau memang agama, menurut kamu agama apa yang baik, nah sekarang berikan kepercayaan itu ke saya. Bisa saya sebutkan. Makanya sudah minta dulu sama yang kuasa. Oke. Harapan ke depan Pak untuk hipnotis halus apa Pak? Banyak sih. Kayaknya saya bisa
meyakinkan hipnotis halus ini bikin orang yakin lah bahwa hipnotis itu tidak seperti apa yang ada di otak-otak mereka. Bahwa hipnotis tidak seharus tidur. Hipnotis tidak harus ditutup matanya dan harus tidur. Hipnotis halus, oke. Oke lah. Kali ini saya berada di kantornya Hartanto SH. Hartanto and Partner, konsultan and legalitas gitu kan. Jadi sebetulnya pertemuan saya dengan Pak Ato ini ya selain apa ya, Pak Ato sebelum ketemu saya sudah bisa belajar hipnotis ya dari YouTube saya ya. Betul. Cuman itu yang membuat saya nggak habis pikir ya, Pak Ato itu sudah banyak menyembuhkan orang yang bagi saya itu di luar nalar lah, anomali. Jadi gini ceritanya itu, Pak Ato punya salah satu klien apa Pak? Dulu itu kakak kelas di sekolah. Kakak kelas di sekolah. Ya kalau dibilang katanya stroke, udah harus dioperasi kepalanya. Bahkan sebelum ketemu Pak Ato itu sempat di CT scan ya. Iya, CT scan. CT scan itu ada luka pemecah pembuluh darahnya di luka otak. di pembuluh darah. Bahkan tadi Di sudah otak. kita telepon juga dikonfirmasi sama apanya di anaknya. Itu suaminya. Suaminya malah apa tadi pecah Pecah pembuluh darahnya. Tapi kalau pecah enggak ya, paling luka. Ada luka. Kalau pecah kayaknya enggak bisa lah. Luka di CT scan luka, terus sempat apa ya, stroke ya Pak? Stroke. Udah kan saya lihat videonya udah jalan udah kayak robot. Jalan udah mulut menyon gitu kan. Mulut menyon. Nah itu yang saya heran. Itu terapinya cuma Satu kali. Itu gali akar masalah, cari masalah yang dulu-dulu enggak. Saya cuma buat keyakinan bahwa otakmu bisa menyembuhkan dirimu aja. Itu ya. Aja. Jadi yakinkan otak, beri izin otak untuk menyembuhkan, dan kamu pasti sembuh. Dan gitu. cuman sekali itu langsung sembuh ya Pak ya? Sekali, cuma 5 menit. Dan cuma udah di CT scan juga. Udah. Di scan lagi udah normal. Jadi itu yang buat saya anomali. Makanya saya ingin berdiskusi sama teman-teman yang terutama yang praktisi medis ya, dokter-dokter dan perawat atau ahli kesehatan lah. Nanti coba kita buat diskusi penjelasan secara ilmiah ya. Jadi biar kita sama-sama belajar lah. Saya sih pernah membaca sebuah buku ya, bahwasanya memang di dunia barat sudah diteliti bahwasanya sugesti itu bisa menyembuhkan atau meregenerasi ya sel-sel diri kita yang rusak itu sudah bisa. Nah, apakah fenomena yang dialami Pak Ato ini juga kemarin menyembuhkan kliennya itu seperti itu atau apa? Nanti mohon penjelasannya bagi ini ya, dokter-dokter atau tenaga-tenaga medis. Yuk kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Nanti saya akan berdiskusi banyak nih dengan Pak Ato, dan kemungkinan Pak Ato nanti juga akan bergabung di grup kita juga, alhamdulillah ya, di struktur juga. Nanti kita bisa sharing-sharing juga. Oke, bersama saya Roni Dasena dan Pak Abah Ato. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mas Heru, dulu waktu ibu sakit yang pertama tuh, itu kan di scan ada luka di otaknya tuh ya? Iya. Nah terus? Sekarang udah bersih. Udah bersih? Udah, yang itu makanya habis cek kemarin langsung mampir ke kantor kan tuh. Enggak, iya itu bersih. Bersih total ya? Iya udah bersih total. Terus sekarang gimana ibu kondisinya? Demam, suka demam dulu. Ya demam mah bukan lu yang lu kurang kali lu kalau demam mah. Iya. Nah, emang. Kalau dulu kenapa katanya otaknya kenapa? Waktu scan yang pertama? Enggak, itu kan scan pertama kan pecah kan, pembuluh darah kan. Oh di otaknya? Pecah. Iya. Terus akhirnya ya mau dioperasi nggak jadi kan. Yang lo ketemu gue itu? Tapi yang habis sama gue tuh udah sembuh total kan? Ini kayak apa mungkin imun, bisa imun ya, cuaca kali ya. Iya, benar imunnya sekarang mah. Iya. Terus yang kemarin kamu kenapa tuh? Yang kemarin kamu yang lidahnya udah melet-melet tuh? Ya itu dia, makanya kan bingung juga itu, makanya kita bawa dulu apa kangen sama orang tuanya apa ya kan. Udah bawa semua tuh. Jadi waktu yang kemarin lidahnya udah cadel tuh kan ya, lu ke rumah sakit dulu tuh. Ke rumah sakit dulu kan, sebelum ke gua. Iya. Kan lu bawa ke gua kan masih cadel.
Iya, sekarang udah nggak ada cadel. Amin, amin. Ya udahlah. Yang penting sekarang sehat ya. Yang penting sehat ya, saya Mpok, sehat semuanya. Ya. Doain aja. Ini juga lagi kondisinya ini kan emang Cuaca, iya demam mah cuaca, iya. Lingkungan ini pada sakit semua nih. Ya udah. Kalau masih penasaran ya ke sini lo ke tempat gua. Ya udah, oke. Mas Heru, kita ketemu lagi ya. Ya, ya.